Tidak ada yang kami andalkan selain Tuhan. Tidak ada yang bisa kami percayai seperti kami percaya kepada Engkau Tuhan. Hanya satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan, yang kami percaya hanyalah Tuhan. Dan itu Bapak hari ini kembali berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat Tuhan. Agar kami melihat tahun ini sungguh menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama orang percaya kita semua berkata amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Saudara sebelum duduk, saudara boleh buka masker sejenak lalu kasih senyum kepada minimal 5 orang, saudara ya. Dari 5 orang kasih senyum yang terbaik. Puji Tuhan, silakan duduk dan pemuji. Senang sekali kembali bisa bersama dengan saudara-saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, pagi tadi baru dapat berita ada satu berita duka dari salah satu anggota jemaat kita, namanya siapa? Rendra, mana Rendra? Namanya siapa? Lau Kim Yok, saudara. Yang kalau Bapak Ibu tahu biasanya Bapak itu agak kecil sedikit, itu sudah tua ya. Jadi tapi ketika dia datang beribadah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memang sudah beberapa bulan ini sakit dan cukup komplikasi sakitnya dan beberapa hari ada di ruang ICU di rumah sakit Said Yaseh dan tadi sekitar mungkin tadi malam mungkin tengah malam dipanggil Tuhan. Nah, belum dapat kepastian tapi rencananya akan dimakamkan besok, cuma belum ada kepastian di mana dan jam berapa. Nanti segera kita umumkan. Kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan, anaknya yang juga beribadah di tempat kita, Ibu Cika, diberikan kekuatan bersama dengan keluarga. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Saudara hari ini masih semangat mengikut Tuhan? Saudara masih semangat menjalani tahun ini? Amin. Nah, saya akan saudara-saudara melanjutkan khotbah saya di beberapa minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayalah bahwa dalam hidup ini kita tidak diciptakan seperti robot yang kemudian setelah saudara-saudara diinstal sebuah program lalu kemudian secara otomatis saudara akan berjalan. Tapi kita diciptakan sebagai manusia yang punya daya pikir, yang punya kreativitas, dan dalam hidup ini ada bagian yang menjadi bagiannya Tuhan, tapi juga ada bagian-bagian yang jadi bagian kita. Katakan amin dulu. Jadi saudara-saudara jangan menyerahkan segala sesuatu. Salah benar Tuhan terus yang salah gitu saudara. Jadi salah benar yang enak, nggak enak semuanya sepertinya harus jadi tanggung jawab Tuhan. Dan lebih celakanya lagi saudara-saudara kadang-kadang kesalahan kita sendiri kita timpakan Tuhan yang salah. Kita menganggap Tuhan tidak adil, Tuhan tidak bisa memberkati kita, Tuhan tidak mendengarkan doa kita, Tuhan itu mati, Tuhan itu diam saja dan sebagainya. Kita lupa bahwa dalam hidup ini kita punya tanggung jawab, kita punya saudara-saudara hal-hal yang harus kita kerjakan supaya Tuhan memberkati kita. Yang setuju katakan amin dulu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya akan mengajak kita untuk membuka dalam kitab Amsal dulu pasal 1, Amsal 1 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 1 ayat yang kelima. Kalau sudah ketemu Amsal pasal 1 ayat yang kelima, kita akan baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Masih ada yang cari di Alkitab saudara, di handphone saudara boleh? Oke, sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Sama-sama, 1, 2, 3, ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi hari ini saya akan menambahkan kepada saudara bahan-bahan untuk pertimbangan, satu ilmu untuk bagaimana saudara bisa membuat tahun ini menjadi tahun kemenangan. Katakan amin. Jadi tahun ini kita imani, kita percaya menjadi tahun kemenangan, tapi saya sudah ingatkan kepada saudara, orang Kristen itu punya 2 sayap. Yang pertama sayapnya namanya apa? Iman, yang kedua namanya hikmat. Dan saya masih akan berkhotbah di bagian hikmat, saudara-saudara ya. Nanti barangkali beberapa minggu yang ke depan saya akan berbicara tentang bagian iman atau bagian kerohanian. Ya, perhatikan. Ini bagian kedua dari khotbah saya. Kalau bagian pertama dulu kita temanya judulnya masih sama, bersama Tuhan meraih kemenangan, saudara-saudara. Nah, saya ingatkan kembali mengapa kita mengambil tema ini di tahun ini. Yang pertama, boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Karena kita mempunyai Allah dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menang atas segalanya. Katakan amin. Jadi saudara punya juru selamat, saudara punya penolong yang sudah menang atas semuanya. Katakan amin. Sehingga kita punya iman bahwa tahun ini bisa menjadi tahun kemenangan. Yang kedua, ya, kemenangan adalah
Janji Tuhan bagi umatnya. Berapa banyak sih yang percaya bahwa kemenangan itu adalah janji Tuhan? Saudara boleh angkat tangan dan tahan tangan saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara percaya gini kan, janji Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Itu tergantung Anda percaya atau tidak. Saya ulang lagi ya, janji Tuhan digenapi atau tidak tergantung saudara percaya atau tidak. Nah hari ini saudara mengangkat tangan tanda saudara percaya. Saya berdoa janji Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup saudara. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Biar kita semangat. Yang ketiga, 2, 3 ya. Karena Tuhan menetapkan anak-anaknya untuk menjadi pemenang. Yang keempat, bagi Allah dan orang percaya tidak ada. Nah bilang kiri kanan, ini harus kamu alami gitu. Katakan yes. Ini harus kita alami saudara-saudara. Jadi bagi Allah dan orang percaya tidak ada yang mustahil, itu harus kita alami. Ini bukan slogan, ini bukan semboyan hidup, ini bukan filsafat, tetapi ini adalah firman Tuhan yang harus kita alami. Katakan amin. Yang kelima, sama-sama 2, 3 ya. Kemenangan menjadikan diri kita sebagai saksi Kristus. Nah saya bersyukur, terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang selalu dipakai oleh Tuhan untuk menggerakkan, digerakkan oleh Tuhan untuk saudara berdoa buat kami, buat saya, buat istri, buat keluarga. Karena selalu ada serangan-serangan yang Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita juga, kalau saya sih menghadapinya dengan senyum saya, karena saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah lebih besar dari semuanya, saudara. Jadi beberapa waktu yang lalu, kurang minggu yang lalu saudara, sebelum saya pulang, saya itu tiba-tiba mengalami sakit seluruh badan sakit di mana. Istri saya WA juga sakit yang sama, pokoknya seperti rasanya kayak mau mati, saudara. Malam Jumat itu biasanya, Jumat malam, wah sakit luar biasa. Makanya saya pikir apa saya ini kolesterol, kalau kolesterol saya nggak makan apa-apa gitu kan. Kalau saya asam urat, saya juga makannya saya jaga sedemikian rupa, nggak pernah makan banyak. Saudara-saudara saya banyak minum air putih. Nah kemudian apa-apa saya kurang olahraga, tapi kalau orang kurang olahraga masa segininya gitu. Karena saya dalam tahun ini saya membuat resolusi bahwa saya akan menggerakkan tubuh saya pagi dan sore, pokoknya berapa menit itu saya coba. Nah waktu itu saya sudah lakukan, tapi karena kebanyakan akhirnya kaki saya sakit semua karena lama tidak olahraga. Tapi tetap itu menjadi sebuah resolusi yang akan tetap saya lakukan, gerak-gerak pelan. Susah. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, sampai akhirnya saya ngomong sama istri, lalu kemudian kemarin saya 2 hari lalu sebenarnya saya ke rumah sakit Mitra Husada, tapi kemudian dokternya tidak ada, kita balik. Lalu saya mampir ke dokter Andi karena sekalian lama teman nggak ketemu gitu, ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian gini Pak Nonto ya, periksa aja, dikasih data untuk ke biomedika. Setelah saya periksa 3 macam saja, 3 macam tes gula darah, asam urat, kolesterol lengkap, saudara-saudara. Nah cuma 3 macam aja habisnya hampir 500.000, 480, saudara. 3 macam doang, itu belum seluruh macam. Artinya kesehatan itu mahal, kata. Jadi saudara perlu jaga kesehatan dengan baik, katakan amin. Nah tapi puji Tuhan hasilnya setelah kita tunggu, sore muncul, dikirim lewat email, puji Tuhan. Jadi normal, hanya di kolesterol dalam darah itu ada lebih 2. Harusnya normalnya 100, saya 10,0, kalau nggak salah itu saya 10,2. Jadi ada lebih sedikit. Tapi itu sebenarnya nggak berpengaruh sampai sesakitnya itu. Jadi artinya saya percaya bahwa dalam hidup ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada hal yang saudara tidak tahu dan saudara perlu hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Nah sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau ada hal serangan-serangan yang saudara tidak lihat, karena memang Alkitab berkata musuh kita iblis itu tidak kelihatan, tapi menyerang saudara tanpa henti. Nah karena itu kalau saudara dekat dengan Tuhan, kita rajin beribadah, kita punya komunitas, keluarga, kerajaan Allah di tempat ini, kita saling mendoakan. Saya percaya perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Sehingga Tuhan melindungi saya dan istri, selamat Tuhan. Puji Tuhan, dan keluarga saya. Nah, saya lanjut, Bapak Ibu kasih Tuhan, masih ingatkah saudara bahwa, boleh bantu kok ini? Oke, saudara-saudara, buatlah sebuah resolusi. Saya tanya, apakah saudara sudah membuat sebuah resolusi di tahun ini? Kemarin saya sudah ajarkan bahwa saudara harus membuat sebuah resolusi. Pentingnya sebuah resolusi adalah akan menolong Anda untuk menentukan target-target, sasaran-sasaran dalam hidup saudara, menjadikan hidupmu lebih fokus, lalu kemudian menjadi bahan pengingat dan evaluasi diri. Nah, kemarin saya kasih contoh, saudara bisa membuat resolusi itu dalam hal rohani, kesehatan, keuangan,
keluarga. Nah saya tanya, ada nggak yang sudah menentukan resolusi? Kalau saya sudah, saya bilang saya ponis tahun ini kesehatan saya lebih baik, kesehatan saya harus lebih fit. Saya akan ambil waktu untuk saya berolahraga walaupun hanya 5-10 menit. Nah itu resolusi saya. Lalu kemudian resolusi keuangan saya adalah saya akan lebih sudah berhati-hati mengeluarkan uang dan saya akan selalu sisihkan setiap bulan jumlahnya berapa karena saya tahu biaya kuliah anak saya semuanya, istri saya juga kuliah bareng-bareng. Kalau setiap semester, satu semester itu berapa bulan? 6 bulan, sudah 6 bulan, sudah bisa tinggal hitung saudara-saudara. Ya, Elsie juga sudah masuk kuliah, nanti tahun ini masuk kuliah, dia sudah belum kuliah sudah bayar juga sebelum Islam Tuhan. Lalu Endian, lalu kemudian Nanda, dan kemudian Endian nanti kos di Jakarta. Jadi saya harus menghitung dalam setiap bulan keuangan saya itu harus, kalau 6 bulan saya total sebelum Islam Tuhan itu bayar bareng-bareng semesternya berapa. Belum lagi yang saya sponsori secara pribadi di sekolah Alkitab di Jawa Tengah, ada 1 anak juga saudara-saudara. Nah itu kalau saya hitung 1 semester jumlahnya ya lumayan. Nah itu berarti saya akan bagi 6 lalu kemudian setiap bulan saya harus berarti mendapat uang untuk saya sisihkan sekian. Kalau tidak pasti jebol. Nah itu contoh resolusi. Nah saya tanya saudara-saudara, kemudian dalam hal rohani, saudara, ini mulai dari rohani, apakah saudara sudah membuat resolusi? Kemarin saya kasih contoh gini, saya akan baca Alkitab setiap hari. Saya nggak akan sarapan kalau saya belum baca Alkitab, itu contoh. Saya nggak akan tidak beribadah kecuali saya sakit sampai nggak bisa jalan, itu contoh. Nah saya tanya kepada saudara, sudah nggak saudara dari beberapa hal ini sudah membuat sebuah resolusi? Ada yang sudah? Boleh angkat tangan. Nah penting bagi saudara-saudara sebagai pengingatnya saudara untuk menuliskannya saudara-saudara. Nah kalau belum, sekarang saya kasih kesempatan hari ini minimal dari ini minimal sudah bikin 2 deh, dari rohani, kesehatan, keluarga, keuangan, keluarga dan sebagainya. Nah tolong saudara-saudara buatkan. Hari ini saudara pegang handphone saudara, coba lihat di handphone saudara. Karena kan handphonenya itu disebut dengan smartphone. Itu handphone yang canggih, handphone yang pintar. Jadi saudara harus gunakan ini semua untuk menolong saudara, hidup saudara bisa lebih maju. Ya, saudara-saudara. Ada nggak di situ untuk mencatat note? Nggak ada. Ada yang ada. Kalau nggak ada, saudara ketik WA aja, diketik di WA, kirim ke saya nggak apa-apa. Nanti saya bantu doakan gitu ya. Oke, dalam hal rohani, tolong buat saudara sekarang ya. Saya kasih waktu kurang lebih ini. Dalam hal rohani, apa saja? Kira-kira saudara harus buat apa? Contohnya, saya akan ambil waktu 10 menit berdoa setiap hari. Saya akan ambil puasa minimal sebulan sekali. Contoh seperti itu, contoh. Ya, contoh. Saudara ketik di situ, oke? Saudara ketik di WhatsApp, kirim, kalau bingung diketik di WhatsApp kirim ke saya enggak apa-apa. Nanti kalau yang ini saudara boleh tulis juga di pulpen, kalau bawa pulpen, kertas tulis di pulpen. Itu akan menolong saudara dengan sangat baik, saudara. Nah, oke? Sudah? Mungkin saudara mau nambahkan, boleh juga dalam hal kesehatan. Dalam hal keuangan, boleh juga, saudara-saudara. Dalam hal keuangan, itu banyak dalam hal keuangan itu, saudara-saudara. Nanti saya akan kasih contoh di sini, saya akan ajarkan. Lalu kemudian dalam hal keluarga, nah ayo, yang selama ini nggak pernah bergurau sama anak, saudara-saudara. Nah mungkin saudara, saya akan berusaha minimal seminggu sekali saya bergurau dengan anak. Nah contohnya seperti itu, saudara-saudara ya. Ayo. Ya, yang selama ini nggak pernah mendoakan orang tua. Nah, dalam hal keluarga, contohnya tahun ini saya akan mengambil waktu minimal sebulan sekali atau seminggu sekali saya akan doakan papa, mama saya. Ini contoh. Jadi contoh-contoh resolusi yang sudah bisa buat. Oke, 1 menit lagi ya. Setelah itu saya akan lanjut khotbah saya. Boleh ditulis di tangan, di kertas, atau nanti saudara-saudara kalau yang nggak bawa handphone, kalau bisa nulis di handphone pakai handphone, kalau nggak bisa saudara ini, kalau sudah bingung nulisnya di mana, ketik aja di WA, kirim ke saya, nanti saya doakan gitu ya. Kalau bisa ditulis di note yang ada tahu note-nya, bisa dipakai note-nya seperti itu. Jadi karena handphone saudara ini sudah canggih semuanya. Oke, sudah? Ya,
kalau sudah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, nanti saya berharap saudara nanti bisa melengkapi 5 area ini. Apa saja saudara-saudara? 1, area rohani, lalu kesehatan, karena pandemi belum berakhir, bilang kiri kanan, pandemi belum berakhir bro, gitu ya. Jadi sudah harus ada resolusi kesehatan. Lalu kemudian apa? Keuangan, lalu kemudian keluarga, apa lagi? Saudara, itu berarti ada berapa itu? 4. Sudah bisa tambahkan pelayanan dan lain sebagainya ya. Atau pekerjaan, sudah di bagian pekerjaan. Contoh, kalau bagian pekerjaan itu saya tidak akan terlambat pergi ke kantor atau pergi kerja. Contohnya seperti itu, kalau suami terlambat dan sebagainya. Itu sudah bisa membuatnya seperti itu ya. Saya akan lebih giat lagi cari uang, contohnya seperti itu, saudara ya. Oke. Nah, saya akan lanjutkan, saudara. Jadi saya berharap nanti saudara akan membuatnya itu, menuliskannya, mengingatnya setiap waktu sehingga hidupmu akan lebih fokus. Katakan amin. Oke, buatlah perencanaan yang tepat. Kemarin saya sudah ajarkan juga, nanti saya akan mengajarkan gimana sih cara membuat perencanaan. Tapi nanti saya akan buat kelasnya, saudara-saudara. Lalu kemudian perencanaan itu sangat penting karena apa? Kita baca ayatnya sama-sama 2-3. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan tergantung pada pertimbangan yang banyak, saudara-saudara. Jadi perencanaan itu akan membuat hidup saudara lebih tertata dan lebih rapi. Katakan amin. Yang kedua, apa? Memudahkan untuk membuat keputusan karena sudah ada rencana. Jadi saudara, karena hidupmu sudah direncanakan itu sudah enak gitu loh. Minimal 1 bulan itu, karena handphone kita ini handphone canggih, saudara-saudara. Handphone ini sudah didesain untuk menjadi smartphone, makanya enak banget. Saya kalau lihat nih, Om, saya mau ini di smartphone. Sebentar ya, cek. Saya lihat tuh di Google kalender saya, Islam Tuhan. Nah, ini bulan Januari kalau sudah lihat penuh, bulan Februari penuh, bulan Maret penuh. Jadi semua saya sudah tuliskan di situ sehingga kita paling gampang untuk membuat keputusan-keputusan. Katakan amin. Nah, siapa yang sudah menggunakan Google Calendar di handphone saudara? Anak-anak muda biasanya saya ajarin itu. Kenapa? Karena itu akan mengingatkan saudara. Sehari sebelum acara, contohnya hari ini khotbah, kemarin handphone saya sudah bunyi, ding 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 ding, bukan WhatsApp, bukan janji sebelum Islam Tuhan, tapi katakan tanggal sekian, jam sekian Anda khotbah. Akan menolong saudara. Katakan amin. Oke, kemudian yang ketiga apa? Menyederhanakan pola kehidupan. Jadi saudara akan lebih sederhana, lebih enak ya. Enggak ruwet, bilang kiri kanan enggak ruwet, saudara. Ada orang yang hidupnya ruwet, saya juga bingung, saudara. Lalu kemudian gunakan sebuah apa? Catatan. Nah, tadi yang saya bilang itu pakai smartphone ya. Jadi sekarang kalau dulu namanya pakai diary. Siapa yang dulu kalau zaman saya, mungkin seumuran dengan saya, suka nulis di diary, angkat tangan? 1, 2, 3, ini ada ya, Cineneng gitu ya. Apalagi kalau lagi galau, kalau zaman sekarang galau, saudara. Kalau dulu namanya kesepian, saudara, nulis, saudara. Ditulis tuh hari ini terjadi apa, waduh. Pokoknya lengkap diary saya, itu masih disimpan orang tua, saudara. Nah, suatu ketika saya buka diary saya buka, oh ternyata apa yang terjadi hari ini dalam hidup saya pernah tuliskan. Saya pernah catat, saya bilang Tuhan saya punya mimpi, suatu saat saya akan begini-gini. Itu ternyata terjadi. Nah, secara nggak sengaja ketika saya buka, wow, puji Tuhan luar biasa. Saudara-saudara ya. Jadi gunakan sebuah catatan. Hari ini saudara nggak perlu pergi ke toko buku beli diary, gunakan apa? Handphone saudara. Nanti saya ajarin saudara, saya akan ajarin buat kelas gimana sih cara menggunakan handphone sehingga handphone ini menjadi maksimal. Oke, saya lanjutkan. Saudara-saudara, klik, tolong bantu klik. Oke, kemudian buatlah apa yang namanya dengan prioritas hidup, tapi harus prioritas yang tepat. Oke, kita baca Alkitab ini. Apakah Alkitab bicara tentang prioritas? Yes, Alkitab bicara dengan tentang prioritas. Makanya Alkitab berkata gini, 1, 2, 3, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lagu-lagu ini yang prioritasnya, ayat yang ke-16, sama-sama 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah model prioritas. Nanti saya kasih tahu kepada saudara cara membuat prioritas dalam hidup ini. Salah satunya Anda harus berkaca kepada Tuhan Yesus. Suatu saat Tuhan Yesus datengin banyak orang. Banyak orang datang. Tapi dia tahu prioritas. Justru mereka ditinggal. Barangkali mungkin kalau sekarang jemaat akan protes.
Tuhan ini gak sayang sama jiwa-jiwa loh. Itu jiwa-jiwa loh. Tapi Tuhan tahu prioritas. Mereka ditinggalkan dan Tuhan naik ke bukit. Lalu dia berdoa bertemu dengan Bapa. Untuk apa? Supaya dia mengerti kehendak Bapa ini besok saya harus lakukan apa. Katakan amin. Satu saat orang datang lagi suruh ramai berduyun-duyun ngejar Tuhan. Tiba-tiba Tuhan malah bilang gini kepada murid-muridnya. Ayo kita nyebrang. Kita menyeberang ke sana. Kenapa? Ternyata di seberang ada satu jiwa yang perlu diselamatkan dan siap untuk diselamatkan. Ada orang gila di Gerasa yang kerasukan ribuan setan yang disebut legium. Saudara, Tuhan menyeberang di sana, akhirnya orang itu diselamatkan. Jadi Tuhan prioritas kepada orang-orang yang siap diselamatkan. Katakan amin. Jadi Tuhan tidak peduli, kamu datang karena apa? Karena roti dan ikan. Kamu datang karena cari mujizat. Kamu datang karena sesuap nasi. Aku lebih prioritas kepada orang yang datang mencari kerajaan Allah. Karena itu dia pergi tinggalkan mereka dan dia menyeberang ke seberang danau. Lalu diselamatkanlah satu orang yang siap bertobat. Katakan amin. Saya percaya hari ini Tuhan memprioritaskan hidup saudara. Karena saudara adalah orang-orang yang sedang mencari kerajaan Allah. Saudara adalah orang-orang yang siap bertobat. Orang yang siap dibentuk oleh Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, Tuhan gak tertarik dengan banyak orang yang datang. Tapi dengan motivasi yang salah. Tapi Tuhan tertarik dengan orang yang datang. Dengan motivasi yang memang dia rindu keselamatan daripada Tuhan. Katakan amin. Oke, saudara-saudara, saya lanjutkan lagi. Nah, 4 hal yang Anda harus perhatikan ketika Anda membuat prioritas dalam ini. Karena ini masih awal tahun, jadi saudara masih bisa menyusun rencana, saudara masih bisa membuat prioritas dengan tepat. Yang pertama, saudara-saudara, ya, 4 hal yang akan dihasilkan, saudara, yang dihasilkan dari sebuah prioritas. Yang pertama, itu akan saudara-saudara memberikan sebuah akselerasi dalam hidup saudara. Anda akan meraih sesuatu lebih cepat. Kenapa? Karena diprioritaskan. Saudara akan menyelesaikan masalah lebih cepat karena saudara memprioritaskan. Coba ada satu masalah saudara nggak prioritaskan. Selesainya kapan? Anda nggak pernah tahu. Tapi kalau sudah prioritaskan hal itu, maka selesai lebih cepat. Katakan amin. Nah, ada orang yang muter-muter bertahun-tahun, masalahnya itu melulu. Kenapa? Nggak pernah diprioritaskan untuk diselesaikan. Ya udah gitu terus nggak akan pernah selesai. Kenapa? Nggak pernah diprioritaskan untuk diselesaikan. Contoh, dalam Islam Tuhan. Saudara punya 5 masalah. Saudara. Barangkali yang satu Anda prioritaskan, pasti akan selesai lebih cepat. Tapi yang ini yang keempat, karena saudara nggak selesaikan, karena saudara nggak mau kasih prioritas, tarsuk. Nggak akan pernah selesai. Sampai berapapun nggak pernah selesai. Sampai kapanpun nggak pernah selesai. Karena itu Anda perlu membuat namanya prioritas. Nanti saudara boleh membuat namanya bank data. Bank data itu apa? Mulai satu, sungguh Islam Tuhan. Kebutuhan saya apa saja? Yang paling penting, yang saya harus selesaikan. Kewajiban saya apa? Tanggungan saya apa saja? Saudara. Lalu kemudian baru paling bawah itu biasanya rencana-rencana tambahan. Saudara bisa susun itu. Data keperluan saudara berapa? Saya setiap awal tahun itu sudah mulai menghitung dalam Tuhan. Saya perlu ini. Yang setiap kebutuhan wajib atau kebutuhan yang pasti keluar. Apa-apa, listrik berapa. Semua yang didaftarkan. Bayar anak sekolah berapa. Saya datakan semua. Dari situ dalam Tuhan. Mana yang saya akan prioritaskan. Kalau listrik sudah prioritaskan enggak? Hah? Gini-gini itu maksudnya apa ya? Kalau listrik sudah nggak prioritaskan, sudah hidup dalam kegelapan. Betul nggak? Jadi ayo, sudah mulai buat itu semuanya. Hal ini barangkali dalam Tuhan, saudara anggap nggak mau, ya udahlah tahu. Saudara sekedar tahu kalau saudara tidak membuat sebuah perencanaan yang tepat, saudara akan kebingungan dalam hidup ini. Tanggungan saudara apa? Prioritaskan, selesai. Baru yang terakhir, jalan-jalan ke Pulau Bali. Saudara itu yang terakhir. Kalau semuanya sudah ada itu semuanya. Amin. Lo gak ada yang amin. Malu om. Ya, jadi kadang-kadang kita salah. Kadang-kadang kita pikir sudah kita tempatkan dulu. Sudah Imlek. Apa sudah? Kita tempatkan dulu sedang Tuhan. Nanti Idul Fitri mau ke ke mana itu di Bandung itu ada kawah apa namanya? Nah itu yang sudah pernah ke sana, saya belum pernah ke sana, sudah ya ke ini sebelum Tuhan. Ada kemana? Tulis nih, Pelabuhan Ratu, mana?
kamar 23 atau berapa itu kamarnya di Roh Kidul. Nah, saudara yang begitu-gitu tuh udah taruhlah di bawah. Supaya masalahmu selesai satu-satu. Katakan amin. Oke, yang berikutnya kedua itu contoh tadi apa nih? Prioritas memberikan akselerasi. Akselerasi itu artinya percepatan. Lalu kemudian Bapak Ibu hidup lebih fokus. Terus kemudian hidup lebih tertata rapi. Itu pasti. Kemudian ingat bahwa kita adalah manajer bagi hidup kita sendiri. Saya agak cepat karena di bulan lalu. Kemudian menyederhanakan keputusan, hampir sama. Lalu kemudian memudahkan membuat keputusan. Lalu kemudian apa? Yang ini yang terakhir yang saya ingin beritahukan kepada saudara. Baca sama 1, 2, 3. Kalau Anda bisa membuat prioritas keuangan, maka budgetmu akan selamat. Perhatikan, banyak orang selalu merasa kekurangan karena tidak tahu prioritas hidupnya. Setiap kali pengen, beli. Setiap kali pengen, dipenuhi. Setiap kali pengen muncul. Loh, saya tanya, sampai kapan Anda puas? Manusia nggak akan pernah puas dengan keinginannya. Saya tanya, ada nggak orang kaya yang pernah berkata cukup? Nah, loh malah orang kaya banyak yang korupsi. Orang nggak akan pernah puas dengan keinginannya dalam hidup ini. Tapi saudara akan diselamatkan dengan cara membuat prioritas dalam hidup saudara. Amin. Saudara-saudara nggak akan pernah selesai nih. Jadi dapat sedikit kurang, dapat banyak tidak cukup. Kenapa? Karena nggak pernah tahu, nggak bisa buat prioritas. Kelihatannya begitu luar biasa, sungguh dalam Tuhan. Wah, orang itu hebat ya, kamu luar biasa ini. Habis jalan-jalan, habis upload mana sungguh dalam Tuhan. Sekolah nunggak 7 bulan nggak dibayar. Karena nggak tahu prioritas dalam hidupnya. Ulang tahun, ngundang semua sungguh dalam Tuhan. Ngundang semua, diundang pesta, anak dipestakan besar-besaran. Ternyata sekolah tidak bayar-bayar. Nah saya tanya, prioritas yang tepat itu di mana? Nah itu pikirkan dengan baik-baik. Karena gini saudara, kalau Anda hidup dengan banyak tanggungan maksudnya tanggungan yang seharusnya saudara tidak perlu tanggung gitu ya. Saudara hidupmu nggak akan pernah tenang dan bahagia. Betul amin? Nah karena itu Anda perlu belajar membuat prioritas. Ini akan menyelamatkan budget saudara. Saya lanjutkan lagi. Oke, 4 hal yang harus perhatikan. Itu namanya skala prioritas. Kemarin yang saya sudah kasih tahu kepada saudara, saya lanjut dulu. Ini skala prioritas nih kemarin. Ada yang apa? Penting dan mendesak. Lalu kemudian tidak penting tapi mendesak. Lalu kemudian penting tapi tidak mendesak. Lalu tidak penting dan tidak mendesak. Kalau yang ini tinggalin aja saudara. Sebelum saudara berkelebihan ini tinggalin aja dulu. Taruh bagian belakang. Gak penting, gak mendesak. Hidupmu selamat. Selamat dunia akhirat. Amin. Keuanganmu selamat. Aturlah sedemikian rupa. Katakan yes. Nah, kalau Anda perhatikan buat skala prioritas itu gimana Om? Yang pertama ini skala prioritas. Lalu kemudian yang kedua, ya perhatikan goal sasaran Anda apa tahun ini. Resolusi Anda apa? Nah dari situlah sudah membuat prioritas. Kalau engkau sasaranmu kesehatan, maka prioritasmu adalah hal kesehatan. Kalau prioritasmu masalah keuangan selesai tahun ini, maka engkau membuat prioritas tentang keuangan yang tepat. Utamakan hal-hal yang utama. Lalu kemudian Yesus adalah role model dari prioritas. Makanya baca itu Yesus itu. Baca perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana kehidupan Yesus. Bagaimana dia membuat sebuah prioritas dalam hidupnya. Ini luar biasa. Makanya dia nggak takut diomongin orang. Dia nggak takut dikatain orang, digujingin orang. Ih, apa namanya? Jual mahal banget, datangi malah pergi, saudara. Ya kan? Saudara dia nggak pusing dengan omongan karena dia tahu prioritas hidupnya. Katakan amin. Dia nggak peduli dengan omongan orang, yang penting dia dengar dari bapaknya. Katakan yes. Saudara. Nah makanya saya itu biasanya kalau Sabtu, sebenarnya saya kalau nggak urgent dan nggak penting dan mendesak, saya nggak mau keluar, saya nggak mau kemana-mana. Kenapa? Saya ambil waktu untuk saya banyak berdiam diri dengan Tuhan, untuk saya berdiskusi dengan Tuhan. Biasanya seperti itu. Ya. Lalu kemudian apa? Ini penting bagi saudara. Pertimbangkan hari ini dan pikirkan. Ini penting bagi saudara. Kalau saudara membuat prioritas itu pertimbang baik-baik ini. Ini kalau hari ini saya lakukan A, kira-kira bulan depan efeknya gimana? Nangkep? Kalau saya buat keputusan B,
Kira-kira bulan depan gimana? Kira-kira tahun depan gimana? Nah ini penting buat saudara. Ya, makanya perlu saudara buat oret-oretan. Saya itu suka buat oret-oretan, saudara. Kan kertas juga sekarang tidak mahal, saudara. Beli buku biasa kecil, coret-coret. Kalau enggak, saudara bisa menggunakan handphone saudara tadi, saudara. Buat oret-oretan, karena itu akan menolong saudara. Saya punya namanya notes. Ini ada banyak notes di tablet saya. Saya biasanya pakai ini Samsung Note, saudara. Kalau saya buka di sini Samsung Note, nah ini banyak oret-oretan. Saya tarik sini banyak coret-coretan, saudara. Nah, ada yang catatan khotbah, ada yang catatan karena tiba-tiba Tuhan bicara gitu. Saya catat di sini, saudara. Tiba-tiba ada pesan apa hal yang penting supaya saya nggak lupa. Saya tulis, jadi tinggal tanggal berapa. Saya keluarkan. Ini Samsung Note. Atau saya biasanya pakai install, ada juga Seluruh Islam Tuhan namanya di sini. Diary. Diary di handphone saya ada namanya diary. Nah, saudara bisa juga menggunakan itu. Ini saya tulis notes. Nah, ini ada berapa ini? Ada diary book, gitu. Nah, ini catatan-catatan yang penting yang saya bisa gunakan. Kadang-kadang gunakan itu atau color notes. Nah, ada juga color notes. Nah, ini kalau saya klik contoh nih, ting gitu. Nah, nanti muncul nih. Padahal cuma satu kalimat ada di sini, tetapi itu hal yang penting buat saya. Jadi kalau Tuhan tiba-tiba menginspirasikan kepada saya sebuah kebenaran, supaya nggak lupa, saya langsung ketik, padahal cuma 1 atau 2 kalimat. Ya, jadi saudara-saudara penting bagi kita. Oke, kita ulang sama-sama, 1, 2, 3, 4 hal yang harus Anda perhatikan. 1, skala prioritas. 2, goal atau sasaran Anda. 4, utamakan hal yang utama. Dan 5, pertimbangkan hari ini dan pikirkan masa depan. Ini 5 hal bukan 4 hal. Saya salah ketik, saudara. Oke, apa prioritas saudara? Kalau saya tanya, Seluruh Islam Tuhan perhatikan, apa prioritas saudara? Karena apa? Ini penting bagi saudara. Perhatikan, ini satu hal yang saudara pakai nggak pakai akan habis. Dan semua orang diberikan jatah yang sama. Apa itu? Waktu. Saudara, kita punya 86.400 detik dalam sehari. Ini kalau saya ngitungnya salah tolong dikoreksi ya. Tapi kemarin saya hitung-hitung pakai kalkulator jumlahnya segini. Lalu dalam satu hari saudara punya berapa? 1440 menit dalam sehari. Kemudian punya 24 jam dalam sehari. 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31 hari dalam sebulan, dan 365 hari dalam setahun. Pertanyaannya adalah, oke, sama-sama 1, 2, 3. Apa yang telah Anda lakukan dan hasilkan? Saudara membuang 86.400 detik dalam sehari, apa hasilnya? Karena waktu itu sudah gunakan, tidak digunakan, tetap akan lewat. Dan semua orang punya jatah yang sama. Makanya sudah penting untuk membuat sebuah prioritas. Katakan amin. Oke? Apa prioritas saudara? Tuhan kah? Keluarga? Pelayanan, ibadah, persekutuan, sekolah, belajar, bekerja, olahraga dan sebagainya, hobi, ada di sini, keorganisasian, komunitas sosial dan sebagainya. Saudara mau taruh bagaimana apa urutan seperti ini? Nah, saya ajarin kepada saudara, prioritas yang benar itu seperti ini. Oke, ya, kelihatan ya. Taruhlah Tuhan di atas segala-galanya, katakan amin. Maksudnya Pak, kok gimana? Iya, kalau engkau memprioritaskan keluarga dengan sungguh-sungguh, maka berarti engkau sedang mencintai Tuhan. Karena Alkitab berkata, segala sesuatu lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kalau saudara bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh, memberikan prioritas. Kalau anak sekolah, prioritasnya harusnya belajar. Bapak Ibu prioritasnya apa? Bekerja. Kalau kita semua lakukan, kalau saya pelayanan, saya lakukan semua dengan sungguh-sungguh, berarti Anda sudah memprioritaskan Allah. Karena bekerja itu adalah ibadah. Mengasihi keluarga adalah ibadah saudara. Belajar adalah ibadah saudara. Katakan amin. Nah, kalau saudara nggak lulus terus, nggak naik terus, nggak lulus terus, nggak naik terus, kira-kira Tuhan dimuliakan nggak? Nggak. Kalau saudara kerja malas, Seluruh Islam Tuhan kerja sebentar keluar, Seluruh Islam Tuhan lama-lama track recordnya sudah tercatat di mana-mana, sudah nggak pernah dapat kerjaan yang baik. Kira-kira Tuhan dimuliakan nggak? Nggak. Pelayanan yang sungguh-sungguh, pelayanan yang benar-benar, pelayanan yang ada hasilnya, pelayanan yang karena cinta Tuhan. Semua ini sudah taruhlah Tuhan di tengah menjadi poros kehidupan saudara. Katakan amin. Lalu kemudian apa ini? Sosial, dalam bersosialisasi dengan orang, dengan teman, memilih sahabat dan sebagainya. Saudara perlu semua taruh Tuhan. Apakah kalau saya berteman dengan si A, si B, Tuhan senang atau tidak?
Kalau saya berteman dengan si A, si B, kira-kira nama Tuhan dimuliakan enggak? Kalau saya upload foto dengan si A, si B, orang akan berkata apa? Cih, ternyata gila nih temennya kayak begini. Nah, Tuhan enggak dimuliakan. Amin. Oke, jadi sudah taruhlah Tuhan menjadi pusat segala-galanya. Nangkap sampai di sini, katakan amin. Oke, saya lanjutkan lagi saudara. Buatlah, saya agak cepat ya. Buatlah budget yang tepat. Nah, bagian ini saya agak detail. Saudara. Nanti saya akan ada waktu di mana saya akan khotbah tentang merdeka dalam keuangan. Buatlah budget yang tepat. Adakah budget yang nggak tepat? Ada. Saya udah budgetkan, tapi ternyata budgetnya nggak tepat. Karena itu, saudara-saudara, nah 5 hal yang Anda harus perhatikan dalam membuat sebuah budget keuangan saudara adalah yang pertama, sama-sama. Bedakan mana yang primer dan sekunder. Boleh dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Bedakan mana yang primer dan sekunder. Ngerti kan maksudnya primer? Primer itu yang memang benar-benar gak bisa Anda tunda, itu yang utama, itu kewajiban yang saudara segera, urgent, harus Anda bereskan. Mendesak, saudara harus selesaikan. Itu namanya primer. Sesuatu yang kalau tidak efeknya akan memiliki efek jangka panjang atau efek yang bersifat destruktif atau menghancurkan. Contoh, kalau saudara sudah anakmu sakit sudah di suhu 41 derajat. Ini kan berkaitan budget. Saudara kira-kira akan keluarkan uang saudara atau tidak? Kalau saudara menganggap sebagai hal yang sekunder, karena sayang sama duit, Anda nggak akan keluarkan uangmu dan tiba-tiba anakmu sudah lewat. Nangkap saudara? Jadi saudara harus tahu mana yang bersifat primer dan mana yang bersifat sekunder. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, makan enak boleh nggak? Boleh. Makan mahal boleh nggak? Nah ini pertanyaannya. Saudara. Makan enak itu kan sudah tergantung, sudah makan di mana gitu kan? Makan di mana dan dengan siapa? Kalau saudara makan dengan orang yang baru berantem, enak nggak? Nggak enak. Saudara. Kalau saudara makan dalam keadaan kenyang, enak nggak? Nah, enak. Tapi kalau dalam keadaan lapar, enak. Ya. Jadi saudara, tapi gini pertanyaan, makan makanan mahal, boleh nggak? Kan enak dan mahal itu beda nggak? Beda. Ada yang nggak enak tapi mahal, saudara. Ada yang enak tapi murah, saudara. Nah, boleh nggak? Boleh saja kalau saudara punya. Tidak ada yang melarang. Pergi ke restoran mahal boleh nggak? Boleh kalau saudara punya. Tapi saudara perhatikan, apakah itu primer atau sekunder? Kalau sekunder itu berarti nggak reguler, berarti nggak setiap hari, berarti nggak rutin dalam Tuhan. Harus ada kata harus, nggak ada itu. Sekunder namanya sekunder. Tapi kalau yang primer itu ada kata harus. Yang kedua, sama-sama kita baca apa? Utamakan kewajiban-kewajiban Anda. Yesus mengajarkan dong. Saudara jangan salah paham dulu. Baca dulu Lukas 20 ayat 14. Lukas 20 ayat 14. Ya. Ini ajaran Tuhan. Lukas 20 ayat yang ke-14. Lukas 20 berapa? Atau saya salah ketik? Bukan Lukas, saudara. Sebentar ya, saya carikan. Sepertinya salah ini, Lukas 20:14 bukan itu. Lukas 20:25 maksudnya. Lukas 20:25 bukan 14. Salah ketik. 25. Sudah ketemu? Oke? Sudah? Lukas 20 ayat 25. Sudah? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi ya,
Nah, Anda perhatikan baik-baik. Gini, Tuhan mengajarkan kewajiban itu harus ditempatkan di atas. Katakan amin. Nih kalau saudara punya perusahaan, pajak itu menjadi kewajiban bukan? Nah itu harus saudara tempatkan di atas. Contoh itu. Jadi apa yang wajib itu harus kamu lakukan. Jangan sampai enggak. Jangan gara-gara kita ini orang percaya, jangan gara-gara kita orang Kristen, saudara-saudara, jangan sampai kita tidak memberikan kewajiban kita. Rasul Paulus pernah menasihatkan gini. Jangan karena majikanmu, itu bahasa sederhananya begini. Jangan karena majikanmu itu orang percaya lalu kamu enggak hormat. Ini sama-sama saudara kerja sama orang Kristen. Sama-sama nih, kebetulan bosnya orang Kristen. Oh kan kita saudara seiman. Jadi karena saudara seiman, saudara enggak hormat. Nah itu enggak boleh. Jadi apa yang wajib itu tetap kita lakukan. Nah menariknya dalam kehidupan orang Kristen itu ada hal yang sifatnya wajib kepada Tuhan juga. Ya, kalau saudara tanya apa Pak? Banyak yang wajib kepada Tuhan. Kalau dalam hal budgeting, saya nggak bertahun-tahun nggak pernah singgung. Tapi saudara kalau ada orang bertanya, ini kan jadi polemik gara-gara media sosial dan sebagainya. Pak, kalau perpuluhan itu wajib enggak? Saudara baca aja sendiri dalam kitab Matius 23 ayat 23. Kalau Pak Tuhan mengatakan enggak wajib ya jangan dilakukan. Tapi kalau karena wajib ya lakukanlah. Gitu. Jadi itu sederhana aja. Dan tidak pernah ada ayat Alkitab yang kemudian membatalkan ayat itu, tidak ada. Tidak ada tradisi gereja yang membatalkan itu. Nah itu sederhana aja. Jadi yang wajib. Jadi contohnya wajib itu banyak. Bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar air. Saudara-saudara, karena sudah air, nantilah diputus, bingung saudara-saudara. Betul nggak? Jadi oke, kita ulangi apa? Utamakan kewajiban-kewajiban Anda. Itu artinya apa? Yang wajib itu artinya apa? Harus dan tidak bisa ditunda. Lalu kemudian hutang dan pinjaman berjangka. Contohnya apa? Siapa yang masih kredit motor? Katakan. Masih 1, 2, 3. Nah, saudara jangan pernah tunda. Saya dulu kan kredit motor, saya kredit mobil. Semuanya lunas tanpa pernah istilahnya 1 bulan nunggak. Kecuali saya kelupaan, itu paling terlambat 1-2 hari. Pak lupa ya, oh iya 1 hari, langsung saya bayar. Karena saya pasti akan sisihkan, sehingga saudara nama saya di Bank Indonesia bersih. Ada orang yang kemudian di blacklist, saudara mau pinjam apa, enggak bisa, kenapa? Karena saudara enggak tahu, kewajiban-kewajiban berjangka, pinjaman berjangka, enggak pernah saudara selesaikan. Akhirnya apa? Motor ditarik, lalu pinjam KTP lagi. Kalau zaman dulu lebih parah, saya tahu daerah sini. Zaman dulu. Zaman sebelum ada iKTP. Kenapa? Karena gini, kalau dia store fotokopi KTP, depannya dengan belakangnya beda. Kan dulu kan berbalik kan? Data itu ada di belakang. Lalu fotonya di depan. Itu dibikin. Yang satu fotonya siapa, belakang foto siapa. Fotokopi bolak-balik, restore. Pada waktu dicari, nggak ada. Dia kredit motor, lalu kemudian itu sudah dalam waktu 3-4 bulan sudah nggak bayar. Itu ternyata dijual, digadein dan lain sebagainya. Dan itu kasusnya paling banyak. Makanya salah satu agak sulit di daerah Kampung Melayu ini saudara itu mendapat blacklist dari leasing. Kenapa? Karena banyak sindikat, bukan sindikat sih sebenarnya, banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Itu zaman dulu. Sekarang sudah agak sulit karena apa? Semuanya serba digital. Datangin ke rumah, dipoto rumahnya, foto muka saudara, foto KTP saudara dan sebagainya. Nah karena itu kalau sudah punya pinjaman berjangka, pastikan semua dibayar tepat pada waktunya. Pak, kalau ini kan saya masih ada kebutuhan yang lain bulan depan. Saya kasih tahu bulan depan, kalau cicilan saudara let's say 2 juta, bulan depan jadi berapa? 4 juta, belum tambah dendanya. Aduh berat. Kalau saudara berat, biasanya saudara nggak akan bayar. Saudara tunda lagi dengan harapan mujizat terjadi. Saudara. Lalu kemudian bulan ketiga akhirnya jadi berapa? 6 juta, semakin berat. Makanya akhirnya barang saudara ditarik. Prioritas, katakan amin. Sama, kalau namanya uang SPP bayaran anak sekolah, sudah dikasih suami, bayarin. Ini banyak kasus dalam Tuhan, karena apa? Ternyata suaminya sudah bayar, istrinya nggak bayarkan ke sekolah. Nah bulan depan pakai dulu, pakai apa? Ternyata, kemarin pinjam uang tetangga, kasih bayar uang tetangga. 1 bulan, begitu 2 bulan masuk bulan kedua,
Kira-kira suaminya kasih 2 bulan atau 1 bulan? Kalau kasih 2 bulan itu suami yang baik hati, saudara. Dikasih 1 bulan. Jadi kalau saya bayar, saya ke sekolah, pasti ditagihnya 2 bulan. Saudara, kumpulinlah nih, masukkan dompet, belum dibayar juga. Saudara tunda sampai 3 bulan, ternyata yang disimpan tadi di dompet nggak dipakai juga untuk bayar, ternyata kepake untuk yang lain. Kebetulan ada ini, obral, semuanya, ya kan, itu murah, goceng 3, saudara beli, semuanya menjadi berantakan dalam hidup saudara. Karena itu hal yang sifatnya hutang dan pinjaman berjangka prioritaskan. Yang setuju katakan amin dulu. Ya, oke, saya berharap saudara mulai ini, dan saya berharap tahun ini adalah tahun kemenangan buat saudara. Oke? Next. Apa? Kalau buat budget, jangan besar pasak daripada tiang. Nah, usahakan tambah penghasilan tapi kurangi pengeluaran. Jangan dikurangin yang wajib. Saudara, kurangin pengeluaran itu sudah bisa track sini. Bulan ini berapa? Apa aja yang kita beli ya kemarin ya? Kok gede banget? Ternyata beli Ajinomotonya kebanyakan, saudara. Nah, contohnya seperti itu. Nah, saudara coba cek, periksa lagi. Loh, tapi kan ini cuma sedikit, Om. Nah, sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Jadi berapa dikit, saudara? Banyak dikit kan, saudara? Nah, itulah kebobolan kita dalam hal budgeting keuangan yang kita tidak sadar. Jadi hitunglah berapa sih penghasilan kita. Bandingkan dengan pengeluaran kita. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kalau saudara sudah hitung-hitung semuanya ternyata masih kurang dari jumlah penghasilan saudara. Maka saudara perlu berdoa, Tuhan. Yang pertama gini, Tuhan, buka jalan buat saya supaya bisa mencari penghasilan tambahan. Kalau itu tidak bisa, Tuhan berikan kepada saya pekerjaan baru yang gajinya lebih gede. Amin. Ini saudara harus belajar tentang hal ini, dan ini menjadi sangat penting supaya apa? Kalau saudara tidak terlalu banyak beban di sini, saya percaya hidupmu bahagia bersama Tuhan. Katakan amin. Saudara bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak. Makanya saya bilang hidup ini banyak persoalan, banyak masalah, banyak tanggung jawab. Selesaikan satu persatu, satu persatu. Dan itu hanya bisa terjadi bagi orang yang tahu membuat prioritas dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara serampangan dalam hidup ini, tidak jelas arahnya kemana, tidak teragendakan, tidak akan pernah selesai. Oke? Saudara? Lalu kemudian apa? Yang keempat, usahakan untuk selalu, nah saudara-saudara tadi yang saya bilang, pengeluaranmu kan ini cuma, contoh nih, cuma 20.000, kecil lah gitu kan. Besok lagi kan cuma 50.000. Itu hal yang gak penting yang saudara beli atau saudara keluarkan uang itu. Dari 20.000, 50.000, 3 hari kemudian 30.000, kemudian 4 hari kemudian ada lagi 70.000, kan cuma kecil, Om. Ada lagi 25.000, itu kan cuma kecil. Jumlahkan dalam 1 bulan, yang kecil-kecil yang tidak berguna, yang kecil-kecil yang bukan hal yang primer tadi, jumlahkan. Pasti Anda akan menemukan jumlah yang besar. Bayangkan kalau yang kecil-kecil tadi Anda masukkan dalam tabungan. Amin. Jadi jangan pikir gini, kamu nabung, aduh, nabung pengennya langsung 20 juta. Langsung dalam 1 bulan nambah 10 juta. Ya saudara-saudara, ya kalau gaji kita 1 bulan 100 juta ya mungkin bisa. Tapi kita kan harus realistis dalam hidup ini, katakan amin. Jadi Bapak Ibu mulai pikirkan nabung, sedikit-sedikit lah. Kemarin saya hebat juga ini, kenapa? Tukang gorengan, dia pergi ke dealer, saya lihat benar di dealer. Dia bawa apa? Kaleng bekas cat. Dia bawa kaleng bekas cat. Dia mau beli motor, bayar cash baru. Dan saudara tahu yang dibuka isinya itu adalah uang koin, gopean. 1 bungkus itu kurang lebih 1 juta. Jadi kalau semuanya itu, kalau motornya harga 20 juta berarti 20 bungkus. Dan itu semuanya uang koin semua. Saya tanya, kira-kira nabungnya apa langsung koin 1 juta begitu saudara? Kira-kira begitu? Enggak. Tapi percayalah, orang yang nabung pasti ada hasilnya. Sisihkanlah sedikit.
Saudara jangan meremehkan uang 1.000 yang saudara taruh dalam kaleng tabungan saudara. Karena secara nggak sadar barangkali akhir tahun saudara bisa melihat satu hasil, wah ternyata lumayan banyak. Daripada yang sedikit-sedikit akhirnya begitu akhir tahun saudara lihat, ternyata utangnya banyak. Nangkep saudara-saudara, amin? Ini nggak berarti kata amin saudara. Om gimana sih om? Nah sayanya nggak cukup mau nabung gimana? Makanya saya bilang nabung itu nggak usah pikiran tentang besar. Tapi nabung itu harus jadi value, jadi kebiasaan kita. Dari yang sedikit, dari yang kecil. Katakan amin. Amin. 1.000 rupiah ke 2.000 rupiah pasti ada hasilnya. Sehingga satu saat kita tiba-tiba mendadak keperluan, ternyata ada tabungan. Katakan yes. Kalau kan ngeluarin kan gampang, tapi nabung itu susah. Nah mulai dari yang kecil, nggak usah yang gede-gede. Om saya nggak cukup om 1 bulan, nah makanya mulailah dari yang kecil. Oke. Yang kelima, 1, 2, 3, ya. Hindari pengeluaran yang bersifat apa? Konsumtif. Kalau saudara mengeluarkan sesuatu yang hasilnya bersifat produktif, produktif itu menghasilkan, itu enggak apa-apa. Tapi itu juga Anda harus hati-hati. Ya. Trading forex boleh enggak Om? Saya tahu trading forex. Nah, saya kasih tahu gini, lebih baik Anda kerja keluar keringat. Nah, itu lebih berharga di mata Tuhan. Daripada saya gambling, saudara berjudi dalam hal ini, enggak tahu hari pertama bulan pertama hasilnya ada, bulan kedua, keren Islam Tuhan, banyak. Saudara akan dipancing untuk saudara tambah lagi makin gede. Begitu sudah gede, bandarnya udah tahu untung, tiba-tiba hilang semuanya. Lebih baik saudara kerja, usaha, hidup berharga, hasilnya berkat Tuhan, itu bisa dihargai. Katakan amin. Oke, ya, saudara-saudara. Jadi ini perhatikan di sini. Saya percaya nih. Kalau sudah membuat budget secara tepat dan kita perhatikan apa? Yang pertama apa? Bedakan mana yang primer dan sekunder. Yang kedua, utamakan kewajiban-kewajiban Anda. Yang ketiga, jangan besar pasak daripada tiang. Lalu yang keempat, usahakan untuk selalu menabung. Yang kelima, nah saya percaya saudara-saudara, gak akan ada yang namanya saudara terjebak dalam gali lubang, tutup lubang. Amin. Gak akan ada itu telepon WA ke gembala sidang. Siapa kamu? Oh kenal ini. Kenal emang kenapa? Ini jemaat Bapak. Iya. Kenapa emang? Ini. Saya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusannya. Jangan hubungin saya lagi. Kalau enggak, saya proses kamu ke polisi. Oh saya diancam. Udah, saya tahu kok anak bapak siapa. Loh kamu macam-macam maksudnya. Sekali kamu hubungin saya, sekali kamu ganggu anak saya beresin kamu di kantor polisi. Enggak lagi. Ada yang undang ini, telepon. Karena nama bapak menjadi jaminan. Sudah gila enggak? Nama bapak ini referensi jaminan. Dan itu bukan 1, 2 orang, 3 orang jemaat. Karena Anda perlu hidup dalam budget yang benar. Amin. Ya, saya cuma menyelesaikannya dengan jemaat itu dalam doa. Tuhan berkati dia supaya selesai masalahnya, supaya selesai keuangannya, selesai utang-utangnya. Kemarin ada mau nipu saya di mobil sama istri saya pulang, kering 2 kali. Terus dia telepon lagi, halo ya halo, siapa ini? Lupa ya, siapa? Polisi siapa? Masa lupa polisi? Gitu. Ya polisi ada namanya, saya bilang gitu. Polisi saya banyak teman saya. Gitu. Yang di Polres, iya Polres mana gitu kan? Yang di Polres, iya Polres mana gitu. Lalu saya bilang gini, kamu kenal saya enggak? Kamu tahu enggak siapa saya? Siapa ya Bapak? Saya komandan kamu, saya bilang ke saudara. Kamu macam-macam sama saya. Saya bentar, diam dia kaget sebelum Islam Tuhan. Kamu macam-macam ya, saya komandan kamu, saya bilang gitu. Tutup dia. Kadal, mau dikadalin. Kadang-kadang saya bikin takut. Bapak selamat, Bapak terima hadiah.
Dari mana? RCTI tadi malam. Saya bilang, oh ya, berapa miliar? Sekian miliar, Bapak hubungi nama ini. Oh iya, jam berapa tadi malam pengumumannya? Jam 9. Saya bilang, kamu macam-macam dengan saya. Saya tadi malam nonton jam 9, RCTI nggak ada pengumuman. Saya bilang, lalu kemudian, kamu tahu nggak siapa saya? Saya pendeta, kalau kamu macam-macam, saya doakan kamu kena kanker. Pak, maaf pak, maaf pak. Itu berkali-kali dalam Tuhan. Itu berkali-kali seperti itu. Untuk kemarin terakhir, saya komandan kamu, udah takut. Komandan dari surga. Dikit lagi ya, saudara-saudara, saya selesaikan, amin. Oke, diberkati nggak dengan ini? Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Oke, kita ini hidup ini masih dalam belajar, katakan amin. Jadi hal seperti ini penting bagi kita, oke? Cara terbaik menyelamatkan keuangan Anda. Cara terbaik menyelamatkan keuangan Anda. Gimana Pak caranya? Boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Gunakan uangmu untuk memuliakan Tuhan. Yuk baca. Tapi saudara jangan salah interpretasi, jangan salah penafsiran. Baca dulu ayatnya. 1, 2, 3. Ya. Terus? Nah, saudara jangan ini. Aduh, persembahan lagi nih katanya. Persembahan sudah. No, Anda salah. Anda salah. Alkitab ini berkata gini, muliakanlah Tuhan dengan. Jadi gini, kalau saudara menggunakan uangmu waktu engkau ingin belanja sesuatu, Tuhan kira-kira sesuatu ini memuliakan Tuhan enggak? Ini bukan bicara persembahan di gereja, salah. Tuhan, kalau saya boroskan uang saya ini, saya beli sesuatu yang enggak penting dalam hidup saya, kira-kira Tuhan dimuliakan enggak? Artinya, gunakan uang itu setiap kali engkau menggunakan uang, pastikan Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Ngerti maksud saya? Amin. Nangkep enggak? Saya enggak bisa tentang persembahan sudah masukkan dalam persembahan, ini salah. Tuhan cuma bilang begini, muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi segala sesuatu yang kau keluarkan, uang yang kau keluarkan, uang yang kau belanjakan, uang yang kau kembangkan dan sebagainya sebenarnya. Itu tanyakan, kira-kira memuliakan Tuhan enggak? Tuhan, kalau gini contoh saudara, kalau saya bisnis dengan uang ini, kira-kira Tuhan dimuliakan enggak? Tuhan, saya punya uang sebagai modal. Saya akan pakai untuk modal Tuhan supaya berkembang banyak. Saya akan bisnis apa? Narkoba. Nah saudara-saudara, nah kira-kira Tuhan dimuliakan enggak? Jadi prinsipnya, maka kalau saudara bisa tadi mengambil prinsip-prinsip tadi, menggunakan uang untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk memenuhi keinginan-keinginan daging kita, hanya bersifat konsumtif dalam diri kita, saya percaya Tuhan dimuliakan, katakan amin. Nah, saudara, kalau saudara menggunakan uang untuk membereskan semua tanggung jawab saudara, kewajiban-kewajiban saudara bayar tepat pada waktunya, Tuhan dimuliakan enggak? Dimuliakan. Maka Tuhan bilang apa? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah air anggur, akan meluap dengan air buah anggurnya. Akhirnya Tuhan akan tambah-tambahkan karena saudara menggunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tepat. Kalau saudara bayar tanggungan kewajiban saudara tepat waktu, saudara lihat ini orang Kristen ini contoh. Katakan amin. Tuhan dimuliakan. Jadi saudara jangan pikir, oh pendeta hari ini khotbah kasih persembahan di gereja. No, enggak, saya enggak khotbah itu. Tuhan cuma bilang gini, muliakan Tuhan dengan hartamu. Katakan yes. Saya tanya, kalau saudara bantu orang, Tuhan dimuliakan enggak? Kalau saudara kasih, barangkali lihat tetanggamu, dia enggak punya beras, saudara berikan beras 3 kilo, Tuhan dimuliakan enggak? Maka Tuhan menambahkan lumbung-lumbung dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara jangan salah, pendetamu bukan pendeta matre, saudara. Bukan pendeta yang mata duitan. Berapa orang kali datang ke sini, saudara, ingin anaknya segera dinikahkan, bawa uang segembok. Saya bilang sorry, saya butuh duit, tapi saya gak akan pernah menjual pelayanan saya demi uang. Saya punya Tuhan yang tahu caranya memberkati saya. Katakan amin. Saya hitung 7 pasang. 7 pasang. Ada yang mau menikah dengan agama lain, tapi mau diberkati di sini. Ada yang karena sudah hamil datang ke sini, di gerejanya ditolak. Saya bilang sorry, saya bukan pendeta murahan yang Anda bisa beli dengan uang. Makanya saudara cek
dalam bertahun, dalam 1 tahun, bertahun-tahun, berapa kali saya khotbah tentang uang untuk persembahan. Tapi saya tanamkan nilai-nilai orang yang cinta Tuhan. Tidak usah ditanya, tidak usah didorong-dorong. Dia tahu kewajibannya kepada Tuhan. Katakan amin. Oke? Nah, oke. Masih ada 1 ayat lagi. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang apa? Orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saudara, apa itu? Harta dan minyak. Minyak itu, ini minyak yang dimaksud itu minyak mahal, minyak narwastu, minyak seperti yang dibawa oleh perempuan itu untuk meminyaki kaki Yesus, yang kemudian Yudas berkata, ini minyak yang mahal, kalau dijual bisa hasilnya untuk memberi banyak orang miskin. Itu minyak yang mahal. Jadi perhatikan, harta yang indah dan minyak ada di dalam kediaman orang bijak. Orang bijak itu tahu membuat prioritas, membuat budgeting dengan tepat. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga anak-anakmu bisa sekolah di sekolah yang terbaik, bisa sudah memikirkan masa depan mereka dan lain sebagainya. Katakan yes. Oke? Memang agak, ini khotbahnya agak sedikit pelan karena saya ngajar. Jadi sudah agak sedikit ngantuk, enggak apa-apa sudah. Mana bagus kan? Kalau ngantuk sudah dalam kondisi trans, otak sudah itu masuk ke dalam sini. Bawah sadar. Bawah sadar. Kalah pokoknya kalau ngomong sama pendeta kalah sudah. Nggak bakal menang saudara. Ya. Oke, lanjut closing. Oh berarti yang terakhir ya, closing yang terakhir. Sama-sama ayat tadi 1, 2, 3. Saya berharap hari ini sudah mendengar prinsip-prinsip firman Tuhan. Ilmu saudara tentang kehidupan bertambah. Hikmat saudara dalam mengelola keuangan semakin bertambah. Saya berdoa tahun ini ada terobosan-terobosan keuangan terjadi. Di rumah kediaman saudara ada harta dan minyak yang diberkati Tuhan. Lumbung-lumbungmu, tabunganmu akan ditambahkan oleh Tuhan. Katakan yes. Thank you Tuhan berkati. Yuk kita berdiri sama-sama. Haleluya. Boleh minta tolong pemain musik dengan cepat. Ini kunci apa? C ya. Oke. Mari kita berdiri sama-sama. Nanti saya bagikan PowerPoint-nya di grup apa, tulisan di WhatsApp ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Saudara boleh buka mata dulu sebentar, lihat ke saya, buka mata dan perhatikan dulu. Tadi waktu saya nyanyi di kunci C, bisa nyanyi tapi rasanya kurang enak, betul kan? Rasanya kurang enak. Lalu saya minta dinaikkan 1 nada, lalu suaranya kita lebih pas, nyanyinya lebih enak. Tiba-tiba Tuhan kasih ting dalam pikiran saya. Kalau saudara bahwa selama ini rasa kayak ada jalan hidupmu itu kayak ada sesuatu yang gak enak, kayaknya keuanganmu kayak ada sesuatu yang gak enak, berarti ada yang gak pas dalam hidup saudara. Sekali lagi, ada yang tidak pas dalam hidup saudara. Segera ganti, segera perbaiki. Apa perlu yang ada dinaikkan? Mungkin kalau naiknya nyanyinya ketinggian, diturunkan sesuatu. Segera perbaiki. Minta Roh Kudus hari ini berbicara dalam hidup saudara. Tuhan, kayaknya saya dalam hal ini ada, kayaknya kurang enak, kurang pas. Minta Tuhan perbaiki. Tolong, pasti hidupmu akan jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih enak. Kalau semuanya itu bisa berjalan pas pada tracknya, pada nadanya, pada iramanya yang pas dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Haleluya, haleluya.
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan sama-sama, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya minta waktu 1-2 menit, pejamkan mata saudara semuanya dan lihat kepada Tuhan. Saya ingin mendoakan saudara hari ini. Barangkali pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini sangat berbicara dalam hidup saudara dan saudara mau ada hal yang perlu diperbaiki dalam hidupmu. Saya nggak tahu apa itu, tapi saudara mungkin merasa ada sesuatu yang kurang pas dan setelah mendengar semuanya ini, saudara berkata, Tuhan ada hal yang harus kuperbaiki dalam hidupku. Saudara percayalah, Tuhan pasti menolong saudara. Dia lebih tahu cara untuk menolong saudara. Dia lebih mengerti cara untuk membuat terobosan dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus siap menolong saudara. Bolehkah engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan dalam hal apapun yang saudara ada yang harus diperbaiki dalam hidupmu. Terima kasih, terima kasih. Yes, terima kasih. Amin. Haleluya. Engkau yang lebih tahu. Tetap angkat tanganmu tinggi-tinggi dan saya akan berdoa. Cara untuk membuka jalanku. Ada jalan Tuhan. Engkau yang lebih mengerti cara Amin. untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, amin. menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi sama-sama. Ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Hamba berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan. Kalau Tuhan Engkau sudah menolong hamba-Mu melewati semua proses itu, melewati semua kegagalan-kegagalan di masa lalu, dan hari ini hamba melihat Tuhan Engkau telah bekerja dalam kehidupan hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu ini, maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan juga akan menolong jemaat Tuhan untuk mereka bisa memperbaiki hal yang kurang tepat dalam hidup mereka, dan mereka akan mengalami terobosan tahun ini dalam nama Yesus. Keuangan mereka akan semakin membaik.
Mereka akan lebih bijak dalam menggunakan keuangan, budget yang ada akan lebih tepat digunakan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Melalui setiap apa yang mereka lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan, tahun ini mereka akan naik level. Yes, amin. Tahun ini mereka naik level. Amin. Bahkan Tuhan berkat ditambahkan. Amin. Lumbung mereka diisi Amin. penuh oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkati tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan. Ditolong oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Sudah mulai katakan amin. Sudah mulai bersyukur kepada Tuhan. Sudah mulai bersyukur. Katakan Tuhan terima kasih. Tuhan membuka jalan buat saudara. Tuhan membuka terobosan buat saudara. Amin, amin. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam bahaya sikina ramaya dalam. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi sama-sama dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Yang diberkati berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman dalam hidup kami dan terus tuntun langkah-langkah kami umat Tuhan, terus dituntun oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan yang menjadi orang-orang yang bijak, yang terus belajar dalam kehidupan ini hingga hidup kami terus dipulihkan oleh Tuhan. Tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kami karena Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita berkata